awalnya tuh ya pertama kali tes tuh skorku itu hanya 2,5 kok. Tapi abis gitu setelah belajar otodidak benar-benar sebulan full belajar online, YouTube, baca buku, terus akhirnya yaitu skor akhirku pas sebelum kesini tuh sudah 6. Halo guys, kembali lagi di channel Henry in Kiwiland. Perkenalin, nama saya Henry bagi yang belum kenal. Jadi kali ini Merlin bakal sharing bagaimana dia cara dapetin IELTS untuk di Working Holiday Visa. Nah, ini sambungan video yang kemarin kerja di Australia pakai WHV. Jadi bagi yang belum nonton videonya, kalian bisa klik di atas sini. Bagi kalian yang mau ngecek channelnya Merlin, dia juga ada channel YouTube namanya Jejak Merlin. Aku taruh aja di sini ya, kalian boleh cek. Bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu, terus diklik loncengnya dan juga like video ini. Kalian boleh taruh komentar di bawah sini. Ya guys, ditonton juga sampai habis biar kalian bisa lihat bagaimana sharing Merlin untuk mendapatkan IELTS. Oke? Takut. Karena kayak aku yang bahasa Inggrisku susah, yang bahasa Inggrisku jelek kayak gini, dulu itu yang bikin aku takut juga kok maju mundur apply gara-gara yang IELTS itu. Karena kan bayangan kita IELTS 4,5 itu susah ya, padahal tuh enggak loh kok. Enggak susah ya. Aku Inggris aku juga nggak bagus-bagus amat, jadi waktu aku datang sini, aku nggak pakai IELTS, jadi aku nggak tahu sih IELTS tuh tes itu gimana. Boleh nggak di-share tuh IELTS 4,5 itu sesusah apa sih atau segampang apa sih? Iya. Sebenarnya IELTS 4,5 itu kayak kalau kamu setidaknya kamu bisa ngerti ketika orang ngomong dan kamu bisa balas dikit-dikit gitu loh. Nggak perlu yang grammarnya harus perfect, nggak perlu. Aku pun sampai sekarang grammarku tuh kacau balau, tapi karena kan kalau kita tinggal di luar negeri tuh orang di sini tuh nggak bakalan kayak di Indonesia kok yang ini lu salah grammar nih. Di sini nggak kayak gitu. Mereka meskipun kita grammar kita salah, mereka bakalan coba ngerti. Nah makanya itu kalau 4,5 itu pokoknya selama kamu bisa ngerti ketika mereka ngomong dan bisa balas, nah itu udah 4,5 itu. Kalau mau tes ya kok itu ada tes online-nya. IELTS online test kalau nggak salah ya. Aku lupa sih, googling aja ada di Google tuh. Di situ kalian bisa tes sih seberapa kemampuan bahasa Inggris kalian. Untuk try. Tapi pokoknya selama bisa ngerti aja udah. Sebenarnya jadi 4,5 itu standar banget ya. Yang penting bisa ngomong. Standar. Bisa ngerti apa yang dia ngomongin. Grammarnya oke lah, nggak terlalu hebat. Itu udah bisa pas ya seharusnya. Iya benar. Aku aja sampai sekarang bahasa Inggris tuh masih parah kok. Jadi ya kalau aku aja bisa harusnya yang lain juga bisa. Karena IELTS itu sebenarnya harus pelajarin triknya sih kok. Orang yang jago bahasa Inggris pun belum tentu bisa jago IELTS dan orang yang jago IELTS pun belum tentu bahasa Inggrisnya oke. Jadi ya harus pelajarin, ada trik-triknya, ada tips-tipsnya gimana caranya bisa. Kan itu ada 4 tes ya, listening, reading, writing, sama satu speaking. Nah itu ada tips-tipsnya, harus nonton YouTube sih kalau mau. Jadi dulu ada les IELTS nggak atau langsung aja tes atau cuma belajar online? Nah ini kawan hari aku pernah sharing juga kok. Jadi karena dulu kacau banget kan bahasa Inggris kok nggak suka bahasa Inggris. Aku bahasa Inggris cuma mata pelajaran yang paling kubenci. Jadi benar-benar kacau balau lah bahasa Inggrisnya. Nah gara-gara WHV ini nggak ada pilihan lain kan. Jadi ya zaman itu ya, percaya nggak, zaman itu nggak pernah loh aku ngomong bahasa Inggris sama orang. Benar-benar kalau udah mau disuruh ngomong bahasa Inggris tuh udah yang nervous dan gemetaran gitu loh. Pokoknya nggak bisa sama sekali. Paling bisa yes, no, okay, gitu-gitu. Nah tapi gara-gara nggak ada jalan lain lagi selain harus belajar bahasa Inggris, jadi habis gitu aku belajar bahasa sendiri. Karena sebenarnya kalian bisa kursus ada di Pare kan, kalau di Jawa Timur tuh ada tuh kursus yang memang bagus buat bahasa Inggris. Tapi karena aku nggak ada dana waktu itu, jadi waktu itu aku belajar sendiri, belajar dari YouTube, terus ikut kursus gratisnya di Surabaya, gitu-gitu sih kok. Jadi banyak belajar YouTube sih online. Iya. Benar. Nah, awalnya tuh ya pertama kali tes tuh skorku itu hanya 2,5 kok. 2,5 itu karena benar-benar blank, readingku blank, terus tes yang lain intinya, terus pas speaking tuh benar-benar aiwa aja, nggak ngerti nih orang ngomong apa, tanya apa.
Tapi abis gitu setelah belajar otodidak benar-benar sebulan full belajar online, YouTube, baca buku, terus akhirnya yaitu skor akhirku pas sebelum kesini tuh sudah 6. Jadi ya puji Tuhan bisa. Wow, hebat. jadi ya benar, kerja keras tuh nggak bakalan mengkhianati hasil kok. Jadi ya pelajarin aja, pasti bisa. Pasti bisa ya. Jadi dari 2,5 skor pertamanya, habis itu dapatnya skornya 6 ya. 6 setelah belajar sendiri dan persiapan segala macam tuh bisa dapat 6. Iya, tadi kan maksudnya kalau di Indonesia kan orang-orang tuh selalu bilang bahasa Inggris aku nggak bisa gitu, bisa nggak segala macam gitu. Tapi kalau yang tadi Merlin bilang cuman belajar 1 bulan dan belajar otodidak aja, itu bisa dari 2,5 sampai 6. 6 itu kan udah lebih dari ini ya, udah lebih dari bagus gitu ya. Kalau udah lumayan. Udah lumayan banget, udah bisa kuliah lagi. Setahu aku di New Zealand untuk kuliah itu minimal 5,5 untuk mata pelajaran tertentu ya. Kalau yang misalnya subjek yang misalnya dokter segala macam, mereka mau lebih yang tinggi. Tapi kalau yang general 5,5 itu udah minimal gitu. Jadi 6 itu udah hebat. Nah, sama kayak di sini kalau 5,5 tuh udah 5,5 standarnya untuk bisa kuliah di sini. Standarnya kan? Iya, jadi 6 itu above standar gitu. Hebat gitu. Iya, Jadi ya apalagi kalau ada orang yang kursus gitu ya, masuk kursus itu harusnya lebih lagi sih bisa ya. Harusnya karena mereka diajarin lebih terstruktur kayak gitu, belajar otodidak. Jadi to be honest, tensisku tuh parah banget kok. Sampai kadang-kadang tuh ya kalau bikin story di Instagram tuh followersku tuh ada yang suka bilang ini salah loh harusnya pakai ini, terus aku thank you kayak gitu. Jadi separah, maksudnya masih separah itu tensisku, tapi ya itu nggak penting sih kalau udah masalah masuk ke conversation. Jadi pokoknya percaya diri aja. Yang penting percaya diri dan mereka ngerti apa yang kita ngomongin ya. Itu sih benar. Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu ya tinggal dipelajarin dan yang penting kita berusaha aja ya. Usaha nggak nyanyatin hasil ya. Benar. Seneng banget sama kata-kata itu kok, karena memang Oke. Ya udah, thank you ya Merlin untuk waktunya. Thank you. Oke. Good luck. Bye. Ya. Nah, itu dia guys, sharing Merlin bagaimana dia mendapatkan IELTS dari IELTS-nya yang tadi cuma 2,5, kemudian dia belajar secara otodidak dan akhirnya hasil tes IELTS yang keduanya itu dapat skornya 6 guys. Jadi memang kerja keras itu tidak mengkhianati hasil ya. Hebat sekali, walaupun dengan belajar sendiri tetap bisa dapat IELTS dengan nilai yang tinggi ya, skornya 6. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa ya untuk subscribe, diklik tombol loncengnya, di like videonya, tulis kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini dan bye-bye.